Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Alhamdulillah jamaah sekalian yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama senantiasa berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita pada detik hari ini masih dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah seutama-utama nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang menjamin kita ketika kita nanti meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, beriman kepada Allah, maka ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala kita dimasukkan ke dalam surganya insyaallah. Kemudian yang kedua, tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita masuk pada bab tentang as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bab tentang bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bersolawat ini dibahas dalam tazkiyatu an-nafs, karena memang dalam penyucian jiwa itu ternyata salah satu obat hati yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang nanti insyaallah hadisnya akan kita baca. Ternyata kemudian bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu cara Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan hati kita. Dan hadirin sekalian, insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah, dan itu tidak lain dan tidak bukan karena ketika kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ada bukti, ada tanda dalam hati kita bahwa kita mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seharusnya ketika kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka solawat itu timbul dari dalam hati kita karena kita mengagungkan manusia yang paling agung di muka bumi. Yang kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Nun, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar ada di atas perilaku yang baik. Hadirin sekalian, insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah. Kita bedah sedikit saja kalimat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan salah satu hikmahnya barangkali ketika Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar di atas khuluqin azim, berada di atas perilaku yang agung. Jadi ibarat perilaku yang agung itu, akhlak yang baik itu ibaratnya adalah sebuah tempat, sebuah wadah, dan Rasulullah ada di atasnya. Kita coba misalnya ada ayat lain di dalam surah Al-Baqarah ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang-orang yang al-muttaqin, hudal lil muttaqin. Dimulai dengan ayat alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, ditutup dengan ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka semua orang-orang yang bertakwa itu mereka berada di atas hudan mir rabbihim, petunjuk Tuhan mereka. Kenapa diibaratkan begitu? Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka berada di atas
petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung. Ibaratnya begini, kalau kacamata ini ada di atas tangan saya, maka dia tergantung di mana saya bawa tangan, gitu kan? Tergantung tangan saya. Mau kemana saja tangan saya, maka kacamata ada di atas itu. Itulah luar biasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ungkapan buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan la'ala khuluqin azim. Jadi di mana tempat, di mana waktu dan lain sebagainya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berakhlak yang agung. Tidak pernah kedapatan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian melakukan sesuatu yang menurunkan kualitas akhlak dan sebagainya. Makanya kemarin-kemarin ketika ada orang mengatakan bahwa Rasulullah itu kecilnya rembes, naudzubillah min dzalik. Ada seorang mengatakan begitu ketika ceramah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sama dengan ketika kecil, ya sama kayak anak-anak, mukanya rembes. Kemudian barangkali ketika ada pohon jambu mungkin nyolong jambu juga gitu. Ada sampai mengatakan begitu. Naudzubillah min dzalik. Itu tidak boleh, dan dan semua ulama sepakat orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia adalah kafir karena murtad. Nah, maka hadirin sekalian, insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah. Ketika Allah tegaskan la'ala khuluqin azim, berarti dimanapun tempat, semua riwayat yang berbicara tentang diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita bisa misalnya membaca salah satu kitab karangan Imam At-Tirmidzi, Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, yaitu perilaku-perilaku akhlak dan juga keterangan tentang fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu agung dan begitu indah. Maka tidak ada Rasulullah itu kemudian terbukti ada riwayat yang mengatakan beliau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat, dan itu sudah dijamin Allah di banyak ayat. Salah satunya di surah Yasin juga sama, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Jadi Rasulullah tidak pernah tidak di atas jalan yang lurus. Makanya Allah mengatakan ala siratin mustaqim. Senantiasa Rasulullah itu berada di atas jalan yang lurus. Jadi tidak pernah Rasulullah menyimpang, tidak pernah. Oleh karena itulah maka ketika kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seharusnya timbul dari dalam hati kita yang mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada kalanya kita tidak sampai begitu. Kenapa? Tidak banyak riwayat yang sampai kepada kita tentang keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi karena kita tidak banyak membaca tentang pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya begini, buku tentang sirah Nabi, tentang perilaku, tentang seri kehidupan Rasulullah, peri kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh banyak para ulama. Mungkin di antara kita juga jarang sekali menyentuhnya, membacanya. Padahal disitulah kemudian Rasulullah SAW digambarkan perjuangannya, akhlaknya, hampir kehidupan rumah tangganya dan sebagainya oleh para ulama, yang kemudian disampaikan kepada kita agar kita tahu bahwa ketika kita bersolawat itu karena memang seharusnya tumbuh dari hati yang mengagungkan Rasulullah SAW. Di antara bacaan tentang peri kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seringkali dibaca dalam acara maulid misalnya, yaitu Al-Barzanji. Ada juga yang dikarang oleh para ulama, oleh seorang ulama yang berjudul Al-Urjuzah Al-Mi'iyah gitu. Jadi ada bait-bait syair sebanyak 100 bait. Nah, kalau Al-Barzanji itu sama, bahwa itu isinya adalah tentang peri kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kadang-kala ketika dibaca karena bacaannya bahasa Arab kita nggak paham, ya. Padahal kalau yang ngerti, masya Allah itu, dia akan terbawa dengan ungkapan-ungkapan yang sangat indah tentang peri kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dari ini, ketika kita pada malam hari ini membahas tentang bab as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mudah-mudahan setelah ini kita ada
mencoba untuk mempelajari dan membaca peri kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kemudian ketika kita bersolawat itu terasa betul bahwa kita sedang mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena buat apa ketika kita bersolawat tapi kemudian menghina Rasul misalnya? Dan naudzubillah min dzalik, sampai ada satu negara namanya Perancis membiarkan bahkan kemudian karikatur itu dipajang di dua gedung di dua kota misalnya, sampai seperti itu. Kemudian ada orang yang mencoba untuk membela Rasulullah SAW dengan membunuhnya misalnya pelakunya. Dan memang dalam Islam kalau kita mengerti, kalau kita baca keterangan para ulama sepakat bahwa penghina Rasulullah SAW meskipun taubatan nasuha sekalipun, maka dia tetap wajib untuk dibunuh. Berbeda dengan pembunuh misalnya. Kalau dia bertaubat, kemudian ahli mayitnya, korbannya memaafkan, udah selesai, nggak jadi dibunuh, gitu, dimaafkan. Tetapi kalau penghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah karikatur, apakah ngomong, apakah apa yang dibikin, maka ketika dia taubat sekalipun meminta maaf, tetap dalam Islam hukumannya harus dibunuh. Nah, maka ketika terjadi pembunuhan kemarin di Perancis, salah seorang guru yang memamerkan karikatur itu di sekolahannya, kemudian ada seorang muslim yang sangat cemburu dengan itu, akhirnya memenggal kepalanya. Ternyata banyak kan umat Islam yang kemudian mencela, justru bukan mencela pembuat karikaturnya, bukan mencela penghina Rasulnya, tetapi yang dicela adalah yang membunuh itu. Padahal sama, walaupun kemudian dibunuh oleh mahkamah pengadilan Islam ataukah dibunuh oleh orang tertentu, maka dalam Islam pun sudah selesai, nggak akan dituntut gitu. Karena dulu pernah Rasulullah SAW, kalau kita baca sejarah, ketika Rasulullah SAW ada di Madinah, maka ada salah seorang sahabat perempuan Nabi Muhammad SAW itu ingin membuat cincin dari emas. Kebetulan pedagangnya atau tukang sepuhnya adalah seorang Yahudi, maka dia minta tolong dibikinkan cincin itu. Maka sama si Yahudi dia bilang, boleh saya kerjain, tapi kamu harus buka aurat gitu, buka kepala atau apa waktu itu ya gitu. Karena wanita tidak mau, akhirnya si Yahudi kemudian bikin tipu daya. Dia kerjain itu, kemudian dia menyelinap ke belakang, dan akhirnya baju dari perempuan sahabat Nabi Muhammad SAW itu disangkutkan bawahnya ke atas, dan ketika selesai dia berdiri maka terbukalah auratnya. Karena menjerit yang sangat keras, akhirnya ada orang muslim yang tidak terima dengan itu, akhirnya sekonyong-konyong langsung membunuh si Yahudi ini. Dan kemudian setelah itu sahabat muslim ini dikeroyok oleh orang-orang Yahudi dan akhirnya meninggal dunia. Apa setelahnya? Apakah Rasulullah menyalahkan pemuda tadi? Tidak. Dan justru yang terjadi adalah Bani Qainuqa, tempat Yahudi itu, dikepung oleh Rasulullah SAW dan akhirnya diusir dari Madinah gitu. Jadi sampai begitu. Makanya kemudian kalau kita belum tahu tentang fikih syariat, tentang bagaimana kewajiban kita mengagungkan Rasulullah SAW, maka kadangkala sholawat kita itu hambar begitu saja. Padahal nanti dalam hadis, kenapa Allah sampai menyiapkan banyak sekali pahala, ditingkatkan derajat kita dan sebagainya? Karena ketika seorang muslim bersolawat kepada Rasulullah dan itu timbul dari hatinya bentuk pengagungan kepada Rasulullah SAW, maka memang dia layak untuk mendapatkan itu semua. Nah, maka hadirin sekalian, insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah. Poin pertama yang harus kita ketahui bahwa ketika kita bersolawat kepada Rasulullah SAW, maka seharusnya timbul dari hati kita sebagai bentuk pengagungan kita kepada Rasulullah SAW, manusia yang agung. Dan kita akan tahu ada beberapa hadis yang menunjukkan tentang bagaimana kita sangat berhutang kepada Rasulullah SAW itu. Yang kemarin kita sudah bahas dua, yaitu bagaimana Rasulullah SAW sampai kemudian mengorbankan, ada rasa malunya gitu ya, karena untuk mengajarkan agama kepada umatnya. Di antaranya adalah kemarin ketika ada peristiwa di mana Rasulullah mengundang makan para sahabat-sahabatnya. Selesai makan nggak langsung pulang gitu kan, nggak langsung pulang.
Sampai Rasulullah masuk sampai 3 kali, mereka tetap ada di rumah. Padahal Rasulullah berharap mereka segera pulang gitu. Akhirnya turunlah ayat itu di surah An-Nur, wala musta'nitsina li hadits, bahwa kita tidak boleh setelah selesai makan, maka kita tidak boleh kemudian berlama-lama ngobrol gitu. Makanya SMP itu kemarin saya sampaikan adalah sunnah dalam Islam. Selesai makan pulang gitu ya. Karena akan mengganggu tuan rumah gitu. Akhirnya turunlah ayat itu, kan akhirnya jadi tahu, oh ternyata tadi Rasulullah ketika keluar masuk nyuruh kita pulang sebenarnya gitu. Coba kalau kita ketahuan begitu kan gitu. Kita ketahuan pengen ngusir tamu misalnya gitu. Kan gak enak sekali gitu. Tapi Rasulullah SAW mengorbankan itu semua. Kenapa? Dalam rangka mengajarkan agama. Kemudian tentang istrinya beliau yaitu Aisyah radhiyallahu anha yang pernah bercerita bahwa beliau pernah mandi bareng dalam kamar mandi, satu kamar mandi, mandi junub. Coba kalau istri kita yang bercerita itu, kita boleh jadi malu gitu. Tetapi dalam rangka mengajarkan kepada umatnya, maka hal-hal begitu akhirnya dikorbankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau tidak ada peristiwa begitu, maka kita boleh jadi kurang adab ketika kita bergaul dengan sesama saudara kita. Nah, maka hadirin sekalian insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah, ada satu hadis yang ini menunjukkan tentang betapa wajibnya kita mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berusaha semaksimal mungkin dan sekuat beliau untuk menyelamatkan kita dari api neraka. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Masali kamathali rajulin istawqada nara." Perumpamaanku ini sebagai rasul utusan Allah buat kalian semua, maka perumpamaanku adalah seperti orang yang menyalakan api. Seperti orang yang menyalakan api. Falamma adha'at ma haulaha, dan ketika api itu membesar, maka dia menyinari semua sekelilingnya. Saking besarnya api itu. Maka ketika sudah membesar apinya, sinarnya sudah mengelilinginya, ja'alal farash. Maka bahasa Jawa itu laron. Kalau bahasa sini apa Pak? Rayap yang akhirnya bisa terbang itu apa? Laron juga ya? Nah, berarti paham ya? Nah, jadi ketika api itu sudah membesar, maka mulailah laron itu berdatangan. Wa hadhihi dawab allati taqa finnar. Dan memang binatang laron ini adalah binatang atau serangga yang suka dengan sinar dan suka jatuh ke api kalau ada api gitu. Yaqa'na fiha. Akhirnya kemudian laron-laron itu mulailah dia berjatuhan di api itu. Wa ja'ala yahjuzuhunna wa yaghlibannahu fayataqahhamna fiha. Maka lelaki yang tadi menyalakan api itu ketika sudah tahu banyak laron datang, maka dia mengusir supaya tidak jatuh gitu. Mengusir supaya tidak jatuh laronnya itu. Maka dia yang kerepotan akhirnya. Pokoknya jangan sampai laron itu jatuh ke dalam api. Maka kata Rasulullah, fa ana akhidun bihujazikum anin nar. Dan aku, posisiku adalah seperti orang yang mengambil kekang sarungmu. Jadi sarung itu kan kemudian digulung gitu Pak ya, digulung. Itu kalau kita megang orang supaya nggak lari, dipegang aja situnya. Ya atasnya itu bagian atas dipegang, itu biasanya susah dia lari gitu. Karena pas berada di tengah tubuh kan, tengah badan gitu. Maka kalau kita menahan anak tidak lari, pegang aja itunya. Gulungan sarungnya itu. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya itulah sepertinya. Aku seperti itulah. Kepada umatku, maka aku selalu megangin semuanya itu agar tidak jatuh ke dalam api. Tapi kalian seringkali luput gitu. Kalian seringkali luput. Nah, maksa untuk masuk ke dalam api neraka. Maka itulah Rasulullah SAW ketika misalnya bersabda tentang akhlak, bagaimana tata cara makan yang baik. Karena kalau kita tidak diajarkan tata cara makan yang baik, boleh jadi banyak dosa ketika kita makan. Mencela misalnya, yang dulu pernah kita bahas bahwa salah satu penyebab kita melakukan dosa adalah perkara-perkara yang kita anggap sederhana, yaitu ketika kita berada di atas meja makan.
kita lalai kemudian kita mencela makanan, padahal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Rasulullah tidak memberitahu tentang akhlak, bagaimana berdagang, bagaimana bertetangga, bagaimana berumah tangga, bagaimana berbisnis, berpolitik, bernegara dan sebagainya, maka kita akan banyak melakukan dosa dan kita pasti akan banyak masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Enggak ada aturan. Kita lepas dari aturan-aturan syariat. Kenapa? Karena enggak diajarin. Oleh karena itulah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan akhlak, menyampaikan tuntunan syariat dan sebagainya, ibadah, muamalah dan sebagainya, maka itu dalam rangka memegang tali sarung kita itu agar kita tidak jatuh ke dalam api neraka. Dipegangin. Tapi seringkali kita ngeyel, minta lepas, akhirnya kemudian kita nyebur. Gitu. Sudah tidak boleh, dikatakan oleh Allah bahkan jangan memilih pemimpin kafir, masih ngeyel nyari makna, enggak itu barangkali enggak, akhirnya milih juga. Misalnya kita tidak boleh melakukan mendekati perbuatan zina dan sebagainya, enggak, dicari-cari dalil, akhirnya kemudian jatuhlah dia dalam perbuatan zina. Begitulah umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kuat-kuat memegang tali-tali kendali kita, maka kita banyak yang akhirnya jatuh ke dalam perbuatan itu. Nah, dari situ kita harus mengerti keselamatan kita. Akhirnya sekarang kita bisa sholat. Sebenarnya bukan hanya andil orang tua kita saja, bukan hanya andil guru-guru kita saja, bukan hanya andil dari ulama-ulama kita saja, tapi yang paling pertama adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua kebaikan kita itu adalah andil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa menjadi orang baik, menjadi orang soleh, tidak zalim di rumah, tidak zalim di tetangga dan sebagainya, karena kita diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kita belum juga tumbuh pengagungan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana ceritanya bisa begitu? Nah, maka hadirin sekalian, insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah salah satu hadis yang harusnya selalu kita ingat, bahwa ketika kita bersolawat itu memang bersolawat itu akhirnya menjadi kebutuhan kita untuk mengagungkan Rasulullah SAW. Jadi bukti bahwa kita ini mengagungkan Rasulullah, salah satunya adalah kita bersolawat kepada beliau. Dan bahkan ada hadis sampai menyebut orang yang tersebut namaku di sisinya dan dia tidak bersolawat kepadaku, maka dia adalah orang bakhil. Orang bakhil. Bakhil itu kalau bahasa kita ya kadang diartikan bakhil, medit, koret, kedekut dan sebagainya, itu adalah saudara semua gitu. Ya. Medit, koret, kedekut, semua itu enggak ada baik-baiknya. Makanya kemudian disebut orang bakhil adalah ketika terdengar nama Rasulullah disebut tapi kemudian tidak bersolawat kepada beliau. Hadirin sekalian, insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis dari Muslim, riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya wahidatan, siapa saja yang bersolawat kepadaku sekali solawat, sallallahu alaihi asyra, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Nah, sebenarnya bersolawat di sini itu artinya adalah doa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun sebenarnya Rasulullah itu adalah orang yang sudah tidak perlu didoakan lagi, karena memang sudah dijamin di dalam surah Al-Fatih, ya, itu sudah jelas sekali jaminannya bahwa sudah diampunkan dosa yang sebelumnya, yang akan datang dan sebagainya. Itu sudah alamat bahwa beliau adalah ahli surga, itu sudah pasti. Kok masih didoakan? Sebenarnya di sini adalah doa pengagungan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bentuk pengagungan kita kepada Rasulullah itu adalah akhirnya memberikan doa-doa kebaikan kepada Rasulullah, kepada Allah buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun sebenarnya Rasulullah sudah tidak butuh lagi. Tetapi karena begitulah cara Allah agar kita ini mengagungkan Rasulullah, maka akhirnya ada syariat bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang berdoa buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali bersolawat,
maka dia akan mendapatkan doa dari Allah Subhanahu wa taala dibalas oleh Allah Azza wa Jalla sebanyak 10 kali. Ini merupakan satu keagungan. Kemudian di dalam ayat Al-Qur'an ditegaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka baginya adalah 10 kali lipatnya. 10 kebaikan itu yang didapat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya 10 ini adalah minimal ya. Minimal. Kelipatan yang minimal gitu. Meskipun ada juga misalnya yang tidak dilipatkan sama sekali. Berbuat satu kebaikan dapatnya 1. Ya, karena mungkin pertimbangannya adalah karena ada sedikit kekurangan-kekurangan, mungkin kekurangan sempurna sebagainya, maka dia dapat 1. Tapi kalau dilakukan sesuai dengan tuntunan dan harapan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan berlipat-lipat itu yang minimal adalah 10. Karena memang disebutkan kelipatan amal perbuatan itu tidak, kelipatan pahalanya itu tidak hanya 10 ya. Ada disebutkan sampai 700 kali. Gitu kan? Sampai 700 kali. Yang dahulu pernah saya sampaikan di sini ada hadis riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza aslamal 'abdu fahasuna islamuhu." Jikalau ada seorang muslim, seorang hamba yang menjadi muslim lalu Islamnya menjadi baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang dilipat gandakan sampai 700 kali. Itu yang pertama. Kemudian kesalahannya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak kemudian bonus didapatkan bagi orang yang fahasuna islamu, ketika Islamnya menjadi baik. Jadi kalau Allah sudah melihat bahwa satu kebaikan yang kita lakukan itu sempurna, maka tidak hanya 10 balasannya, tapi bisa jadi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, bisa sampai 700 kali lipat sekalipun. Nah, hadirin sekalian, insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah. Maka ini menunjukkan tentang bagaimana bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dicatat menjadi al-hasanah, satu kebaikan yang bisa dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Kemudian disebutkan dalam ada seorang ulama yang bernama Al-Iraqi, beliau mengatakan walam yaqtasir ala dzalika hatta zadahu kitabat 10 hasanat wa hutta anhu 10 sayyi'at wa rafa'ahu 10 darajat kama warada fi fil ahadits, bahwa tidak hanya dibalas dengan 10 kali lipat kebaikannya, tetapi kemudian ada 10 keburukannya pun dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 keburukan kita menghitung saja tidak pernah ya. Kita kalau sudah melakukan kebaikan, kadang terbawa nafsu kita untuk bikin status, habis bersedekah, tentram rasanya gitu. Habis sholat, bikin lagi status, ternyata sholat sunnah itu masya Allah nikmat sekali. Kalau kita melakukan kebaikan, terbawa nafsu kita, pingin orang-orang mendengar, pingin orang-orang melihat. Tapi ketika melakukan keburukan, mudah-mudahan gak ada yang tahu gitu. Mudah-mudahan gak ada yang tahu gitu. Sebisa mungkin disembunyi-sembunyikan. Padahal yang seharusnya kita hitung itu adalah keburukan-keburukan kita. Karena ketika kita sudah tahu jumlahnya berapa, maka seharusnya tumbuh motivasi kita untuk menghapus, dengan salah satu caranya adalah melakukan amalan-amalan solih dan dengan istighfar tentunya. Tetapi kalau amalan soleh yang selalu kita ingat, yang selalu kita perlihatkan sebagainya, kita akhirnya lupa. Padahal ketika kita bercerita boleh jadi menjadi hangus. Bercerita sedekah hangus, bercerita sholat hangus, bercerita zikir hangus, bercerita tilawatul Quran hangus. Setelah hangus semua, dia justru tidak ingat tentang dosa. Naudzubillah min dzalik, menjadi bangkrut kan gitu. Nah, oleh karena itulah maka kenapa kita disuruh untuk melihat-lihat, mencari-cari kesalahan kita sendiri agar termotivasi buat menutup semua kesalahan itu. Dengan salah satu caranya adalah beramal soleh. Beramal soleh. Maka ketika kita bersolawat kepada Rasulullah SAW, maka boleh jadi dengan itu ada 10 kesalahan kita dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentunya kita harus mengerti bahwa kata para ulama, yang bisa dihapus ini adalah dosa-dosa kecil. Karena kalau dosa besar
maka kita harus mempertanggungjawabkannya, kalau tidak ya dengan taubatan nasuha gitu. Nah, maka kata Al-Iraqi di sini bahwa ada kebaikan di balik sholawat itu, selain kita mendapatkan 10 kali lipat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka beberapa kesalahan kita, 10 kesalahan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, wa rafa'ahu asyra darajat, dan derajat kita dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 tingkat. Jadi kalau misalnya kita melakukan kebaikan ada di tingkat ini, di surga misalnya, ternyata kita ditaikkan lagi. Gara sholawat kita dinaikkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 10 kali lipatnya. Masya Allah, bersolawat doang ya itu. Dan bersolawat doang. Menurut kita itu persoalannya remeh. As-sholatu ala nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Gitu doang gitu. Jangan dikira begitu. Karena yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kebaikan-kebaikan yang tadi, dihapuskan kesalahan sebagainya sampai derajatnya ditinggikan, itu adalah karena dia bersolawat dalam rangka mengagungkan Rasulullah SAW, dan juga di dalam dirinya ada perasaan berhutang betul dengan Rasulullah. Dia menjadi orang soleh, menjadi orang baik, menjadi orang berakhlak yang karimah dan sebagainya. Dia berhutang betul, makanya dia bersolawat kepada Rasulullah sebagai bentuk pengagungan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang akan mendapatkan balasan 10 kali lipat, kemudian 10 dosanya dihapus, dan derajatnya ditingkatkan oleh Allah menjadi 10 bagian, 10 tingkat. Kama warada fil hadis, di antara hadis yang membicarakan itu adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dzukirtu indahu falyusalli alayya, barang siapa yang namaku ada disebut di sampingnya, di sisinya, pokoknya dia dengar ada Rasulullah SAW disebut, falyusalli alayya, maka hendaklah dia bersolawat buatku atau bersolawat atasku. Berarti di sini kata ulama menunjukkan tentang perintah. Berarti kita diperintah memang untuk bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ada perasaan pengagungan atau tidak, kita tetap diperintah. Tapi yang paling sempurna adalah ketika kita bersolawat karena ada bentuk pengagungan kita kepada beliau. Wa man shalla alayya marratan wahidah, dan barang siapa yang bersolawat atasku sekali, sallallahu alaihi biha asyra, maka Allah akan bersolawat untuknya, berdoa buatnya, biha asyra, yaitu 10 doa, 10 salawat. Wa fi riwayat, dan dalam satu riwayat, man shalla alayya salatan wahidatan, barang siapa yang bersolawat atasku satu salawat, sallallahu alaihi asyra salawat, maka Allah akan bersolawat buatnya 10 solawat, wa huttat anhu asyru khati'at, dan 10 keburukannya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa rufi'at lahu asyru darajat, dan derajatnya dinaikkan oleh Allah 10 kali lipat. Rawahu Ahmad wan Nasa'i wal lafdhu lahu. Kemudian di dalam hadis yang lain dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha wa inna lillahi malaikatan, sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat sayyahin yang senantiasa terbang kemana-mana, berkeliling, sayyahin, yuballighuni an ummatis salam, di mana malaikat-malaikat itu kesana kemari karena untuk menyampaikan kepadaku ucapan salam dari umatku. Jadi ada hamba Allah Subhanahu wa taala bersolawat, disampaikan oleh malaikat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita, masya Allah ya, berarti kita seakan-akan bisa ngobrol dengan Rasulullah SAW, bisa berkomunikasi. Ketika kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat itu kemudian menyampaikan salawat kita, menyampaikan salam kita kepada beliau. Siapa yang tidak rindu dengan itu? Siapa tidak rindu? Kita saja misalnya bisa ngobrol pakai WA, pakai video call, pakai HP kita kepada orang tua kita, masya Allah perasaan kita ketika sudah lama kangen sebagainya. Tapi kan kita pernah bertemu, tapi kalau yang belum pernah bertemu bagaimana ceritanya? Apakah kemudian kerinduannya tidak semakin memuncak misalnya? Maka sama dengan kita seharusnya. Semua orang
mukmin sejati, pingin sekali ketemu dengan Rasulullah SAW, maka seharusnya kita juga sama begitu. Dan ternyata kemudian ada hadis di mana salam kita, salawat kita ternyata disampaikan oleh malaikat kepada beliau. Tidak usah repot-repot kita pakai WA, karena nggak mungkin. Pakai pakai gadget kita, pakai Zoom dan sebagainya, nggak mungkin. Tapi ternyata pakai satu cara itu malaikat menyampaikan, dan itu pasti lebih baik penyampaiannya kepada beliau, disampaikan kepada beliau. Masya Allah. Jadi itulah mengapa kita harus bersalawat kepada Rasulullah SAW, karena sebagai bentuk kangennya kita juga kepada beliau, dan ternyata beliau mendengar, beliau tahu bahwa ada umatnya yang menyampaikan salam kepada beliau. Kemudian dalam hadis yang lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna aulan nasi bi yaumal qiyamah, sesungguhnya orang yang paling utama tentangku dengan diriku pada hari kiamat. Jadi ada orang utama, seutama-utama orang yang ada denganku nanti pada hari kiamat adalah aksaruhum alayya sholatan, yang paling banyak bersolawat atasku. Jadi ternyata bisa mendekatkan diri kita juga nanti di akhirat dengan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa yustahabbu kathratus sholati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal jumu'ah, dan pada hari Jumat disunahkan agar kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hadis Aus bin Aus, sesuai dengan hadis dari Aus bin Aus radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min afdali ayyamikum yaumul jumu'ah. Kata beliau, di antara seutama-utama hari-hari kalian adalah hari Jumat. Kenapa? Fihi khuliqa Adam, pada hari Jumat itulah Adam diciptakan oleh Allah. Wa fihi qubila, dan pada hari itu juga Adam diwafatkan oleh Allah. Wa fihi nafkhah, dan pada hari Jumat juga ada tiupan sangkakala. Wa fihi sa'qah, dan juga hari kebangkitan pada hari Jumat. Fa'aksiru alayya minas shalah, maka perbanyaklah bersalawat kepadaku pada hari itu. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, karena sesungguhnya salawat kalian itu ditampakkan atasku, ditampakkan. Karena Rasulullah mengatakan ma'rudatun alayya, ditampakkan atasku, kepadaku, maka para sahabat kemudian merasa heran, ditampakkan bagaimana ceritanya? Maka mereka bertanya, qalu ya Rasulullah, kaifa tu'rad salatuna alaika wa qad aramta. Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin salawat kami bisa ditampakkan kepada Anda, kepada engkau, padahal engkau sudah di kalang tanah, sudah melebur jadi tanah gitu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla harrama 'alal ard, mengharamkan atas bumi, atas tanah, an ta'kula ajsadal anbiya. Mengharamkan apa? Memakan jasad para anbiya. Jadi para nabi itu tidak dimakan tanah, jasadnya masih utuh, sehingga kemudian ketika ada salawat dari umatnya itu ditampakkan oleh Allah, maka nampak sebagaimana Rasulullah melihat nyata seperti layar dan sebagainya. Kemudian terakhir tentang salawat adalah amma siqatus salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa warada fi Muslim bi sanadihi an Ibnu Mas'ud al-Ansari qol. Adapun bentuk salawat kita, ungkapan bagaimana kita bersalawat kepada Rasulullah, maka ada riwayat dari Imam Muslim dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu al-Ansari qol, beliau mengatakan atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi majlisi Sa'd bin Ubadah. Suatu hari Rasulullah datang kepada kami, sedang kami ada di majlisnya Sa'ad bin Ubadah. Faqala lahu Bashir bin Sa'ad. Kemudian ada seorang bernama Bashir bin Sa'ad berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amaranallah, Allah memerintahkan kami an nusalliya alaika ya Rasulullah, agar kami bersalawat atasmu. Fa kaifa nusalli alaika? Lalu bagaimana caranya bersalawatnya kita ini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tamannaina annahu lam yas'alhu. Maka Rasulullah diam, agak lama diamnya sampai kami berperasaan gitu ya. Coba tadi Bashir nggak pakai nanya itu gitu. Jadi itu saking mereka menghargainya Rasulullah, menghormati Rasulullah, jangan sampai membuat sulit Rasulullah. Membuat diam Rasulullah itu bagi mereka adalah mempersulit Rasulullah, sampai mereka mengatakan hatta tamannaina annahu lam yas'alhu. Sampai kami berpandangan coba tadi Bashir itu nggak pakai nanya gitu. Kasihan Rasulullah sampai diam. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qulu, katakanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid." Ini adalah riwayat dari Imam Muslim di mana penebutan salawat ini tanpa ada Sayyidina, kemudian tanpa ada wabarik ala Ibrahim juga tidak ada. Tetapi hadirin sekalian, insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kemudian sebagian ulama mengatakan penyebutan Sayyidina itu tidak merendahkan Rasulullah, juga tidak menunjukkan tentang berlebih-lebihannya kita kepada Rasulullah, karena Sayyid itu pun dipakai juga sebagai ungkapan buat tuan, baginda dan sebagainya, maka diperbolehkan. Tetapi barang siapa yang kemudian mengucapkan ini sebagaimana kata Rasulullah, maka insya Allah sudah cukup. Tanpa tambahan pun bukan berarti kita kurang mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sendiri yang ngomong begitu, makanya kita tidak apa-apa mengikuti, kita seharusnya mengikuti sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kemudian kita tambah Sayyidina, maka itu bukan berarti kita menyalahi pengucapan salawat kepada Rasulullah SAW. Dan kita bukan berarti ketika mengucapkan Sayyidina pun merasa paling mengagungkan Rasulullah, juga tidak ya. Karena memang ketika kita bersalawat kepada Rasulullah, yang terpenting dalam hati kita adalah pengagungan terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Masih ada waktu? Masih berapa? 5 menit. Ada pertanyaan? Barangkali? Ya. Iya. Ungkapan-ungkapan sholawat yang kita dengar di Indonesia ini memang tidak hanya di Indonesia ya, karena di Mesir kita juga begitu, di Suriah ada banyak ungkapan sholawat dengan nama-nama tertentu, sholawat naria, sholawat apa dan sebagainya, yang sebenarnya itu sholawat adalah ditulis oleh beberapa kiai atau beberapa ulama yang menunjukkan tentang pengagungan kepada Rasulullah SAW dengan memberikan banyak tambahan-tambahan yang ditulis sendiri gitu ya, ditulis sendiri. Nah, tetapi kalau kita bersolawat kepada Rasulullah SAW, maka kata para ulama memang yang paling baik adalah sebagaimana Rasulullah sendiri ucapkan, karena tidak mungkin Rasulullah SAW mengucapkan kemudian bukan yang terbaik misalnya, tidak mungkin. Pasti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah ungkapan yang paling baik yang disampaikan oleh beliau. Dan bahkan kemudian para ulama mengatakan ketika kita bersolawat kepada beliau, ada ungkapan yang paling pendek sudah dihitung menjadi bersolawat, yaitu apa? Sallallahu alaihi wasallam misalnya, atau Allahumma salli ala Muhammad. Itu sudah cukup kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sudah mengandung doa solawat. Tetapi kalau kita lebih utama lagi adalah kita mengungkapkan salawat itu dengan ungkapan yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya sudah cukup ya, sudah cukup dengan ini semua, dan tidak perlu kita kemudian merasa kayaknya kurang cukup nih gitu. Insya Allah sudah cukup, karena beliau sendiri yang ngomong ya, beliau sendiri yang bilang, maka sudah cukup kita bersolawat dengan itu, dan itu pun tidak memberatkan kita gitu. Salah satu contoh misalnya begini, ada beberapa jamaah haji atau umroh itu kan seringkali dibekali satu buku doa gitu ya, satu buku doa.
doa apa saja itu ada dalam buku itu. Akhirnya ketika sampai di tawaf atau di sa'i dan sebagainya, mereka konsentrasinya sibuk buku itu karena nggak mungkin dihafalkan di rumah gitu. Apalagi yang usianya sudah 60 ke atas gitu. Bagaimana mungkin ngapalin itu? Juz amma saja sudah tahunan gitu. Ini mau haji pakai dibekalin itu. Memang bagus tujuannya, cuman akhirnya tidak sesuai dengan harapan. Seringkali jamaah itu saya lihat di sana sibuk dengan ini, akhirnya mungkin tersesat juga dari rombongan gitu ya. Dan akhirnya juga tidak sampai mengucapkan doa secara sempurna. Kenapa? Saking dia fokusnya itu yang nggak apal-apal. Padahal ketika di sana kata para ulama, cukup sebenarnya kita doa sapu jagat itu yang paling baik. Kalau kita tidak doa, tidak hafal doa apapun, misalnya kita tawaf 7 putaran, 1 putaran itu bisa kita isi dengan doa panjang sekali. Tapi kalau yang kita isi adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, mungkin sampai 500 kali kita bisa itu. Dalam 7 putaran itu jauh lebih bagus gitu. Jauh lebih baik daripada kita fokus itu akhirnya kemudian banyak yang lafalnya juga tidak benar dan sebagainya, maka lebih baik tidak itu. Makanya boleh jadi ketika kita bersolawat juga terlalu panjang dan sebagainya, ya mungkin bagi yang hafal tidak apa-apa gitu ya. Tapi kalau yang terlalu panjang, akhirnya yang tidak hafal dan sebagainya malah bikin sholawatnya tidak karu-karuan. Mendingan bersolawat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim, tanpa kama barakta ala Ibrahim, dan begitu. Nah itu kata Rasulullah yang tidak mungkin Rasulullah kemudian mengatakan asal kan gitu. Nah ini yang harus kita pahami, bahwa kita bukan berarti harus merasa kurang mengagungkan Rasulullah sehingga perlu kita menambah-nambah. Tapi sebenarnya kalau sudah cukup kata Rasulullah sendiri, maka itu bentuk kita pengagungan kepada Rasulullah. Itu sama dengan kita sendiri kan, orang tua misalnya kepada anak, udah kamu pergi ke sana aja. Dia nambah-nambah anak kita sana kemari, kita jengkel gitu kan. Kenapa? Ngapain nambah-nambah pergi ke sana gitu? Boleh jadi begitu gitu ya. Makanya kemudian sekali lagi apa kata Rasulullah SAW, insya Allah lebih baik dan lebih utama karena beliau sendiri yang bilang gitu ya. Ada lagi barangkali yang disampaikan, yang ditanyakan? Cukup? Ya. Ada? Ya. Silakan. Berarti memang bukan rezekinya gitu ya. Insyaallah buat minggu depan ya. Sampai di sini barangkali, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.